Halo sahabat si ember yang disayangi Tuhan. Ketemu lagi dengan Renungan Minggu bersama Mo Nano. Semoga kalian tetap sehat, selalu gembira dan bersemangat. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari Rabu yang lalu kita udah mulai masuk masa Prapaskah. Sekarang kita masuk hari Minggu Prapaskah yang pertama. Injil yang pendek banget dipilihin buat kita. Di situ diceritain kalau sesudah Yesus dibaptis, segera Roh membawanya ke padang gurun, dan di situ Yesus dicobai oleh iblis. Apa pesannya buat kita? Yuk, dengerin terus. Teman-teman yang disayangi Tuhan, dari cerita yang singkat itu, kita bisa lihat dua kesamaan Yesus dengan kita. Satu, Yesus dibaptis. Dua, Yesus dicobai. Kita mulai dengan yang kedua dulu. Yesus dicobai di padang gurun. Di situ, kesetiaan Yesus kepada Allah Bapanya diuji. Jadi, kalau Yesus aja masih dicobai, masih diuji kesetiaannya, apalagi yang level kita. Kita yang lemah ini emang perlu diuji terus, supaya jadi lebih kuat, supaya makin waspada, supaya makin setia sama Yesus dan sama Bapa. Kalau kita diuji, dicobai, itu bukan untuk nyelakain atau ngejatuhin kita, tapi justru untuk menantang dan memacu kita untuk jadi lebih oke di hadapan Tuhan. Teman-teman kesayangan Tuhan, masih ingat kan? Yesus dibawa ke padang gurun dan dicobai segera sesudah dia dibaptis. Dan yang bawa dia ke sana adalah Roh yang sama dengan yang turun ke atasnya waktu pembaptisan. Nah, dari situ kita perlu belajar untuk terus waspada dan gak enak-enakan alias sembarangan. Kita yang dibaptis juga menerima Roh yang sama yang bikin kita jadi saudari-saudaranya Yesus, jadi anak-anak Allah. Tapi kesamaan sama Yesus itu juga termasuk yang itu tadi, bahwa kita meskipun udah dibaptis dan menerima Roh Kudus, meskipun udah berusaha maju dalam hidup rohani, meskipun juga punya niat baik dan udah berbuat baik terus, harus diuji kesetiaannya kepada Bapa. Jangan heran kalau banyak cobaan atau godaan atau ujian dalam hidup kita. Sabar ya, namanya juga ujian. Sahabat terkasih dalam Kristus, kayaknya Injil ini emang pas dibacain di hari Minggu Prapaskah yang pertama. Lewat cerita Injil ini kita diingetin tentang ciri masa Prapaskah yang pertama. Mengenang dan atau mempersiapkan pembaptisan. Menurut ajaran dan tradisi gereja, pembaptisan itu paling pas dilakuin waktu malam Paskah. Kenapa begitu? Soalnya Paskah kan merayakan kebangkitan Yesus. Kebangkitan itu berarti Yesus mengalahkan maut dan membebaskan kita dari ancamannya, menyelamatkan kita selama-lamanya, dan akhirnya kita bisa mengalami hidup kekal selama-lamanya bersama Yesus dan Bapa. Nah, pembaptisan melambangkan itu semua. Kita yang lama mati, lalu lewat baptisan kita dapat hidup yang baru, hidup bersama Yesus. Nah, masa Prapaskah ini bisa dibilang sebagai masa padang gurun, kayak yang dialami Yesus, masa ujian bagi kesetiaan kita. Buat kita yang udah dibaptis, ini membantu kita mengenang lagi baptisan yang udah kita terima setelah kita mengucapkan janji percaya dan setia kepada Bapa.
kita mengenang sekaligus diingetin lagi perjuangan dan persiapan yang harus kita lakuin untuk menerima rahmat baptis yang luar biasa itu. Sekaligus kita diberi kesempatan dan diminta membarui janji-janji itu serta komitmen kita untuk hidup sesuai janji itu, sesuai kasih Allah. Buat yang bakal dibaptis pas malam Paskah, idealnya ini jadi masa persiapan khusus. Teman-teman kekasih Allah, pembaptisan bikin kita jadi serupa sama Yesus. Sama kayak Yesus, kita pun akan selalu mengalami ujian kesetiaan kepada Bapa dalam hidup kita. Pembaptisan emang rahmat gede luar biasa, tapi juga mengandung konsekuensi, tugas, dan tanggung jawab yang menuntut kesetiaan. Selain soal ujian kesetiaan itu, Injil hari ini ngingetin kita kalau masa Prapaskah itu kayak padang gurun, tempat kita diuji kayak Yesus. Masa Prapaskah jadi kesempatan khusus yang baik sekali untuk ngelatih diri dalam soal kesetiaan itu. Teman-teman, kawanan yang dicintai Tuhan, yang namanya ujian atau latihan yang baik pastilah berat dan gak gampang. Tapi jangan takut, kita emang bukan Yesus dan gak sehebat Yesus, tapi kita justru beruntung karena itu berarti pertolongan buat kita lebih banyak. Yesus, guru dan sahabat kita, pasti bantuin. Roh Kudus yang membawa Yesus ke padang gurun pasti ada juga bersama kita. Malaikat yang melayani Yesus di padang gurun juga pasti di samping kita. Nah, tinggal kitanya sekarang. Kalian gimana? Siap berlatih keras dan menghadapi ujian? Ini kesempatan bagus banget, guys. Don't miss it. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus Kristus, Engkau anak Allah yang setia. Dengan rendah hati kau hadapi pencobaan, kau jalani ujian. Dengan kuasa-Mu engkau menang atas musuh si jahat. Bantulah kami agar dengan rendah hati dan gembira menjalani masa Prapaskah ini. Kuatkan kami dengan kuasa-Mu agar kami rela, berani, dan teguh melatih diri kami untuk setia kepada-Mu dan kepada Allah Bapa kita. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah sahabat dan juru selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin.